Pada abad ke-13, Jawa menjadi saksi atas ketegangan yang memuncak antara Kerajaan Singasari dan Kekaisaran Mongol yang saat itu merupakan kekuatan besar di Asia. Di bawah pimpinan Raja Kertanegara, Singasari berkembang menjadi kerajaan yang kuat, mengendalikan sebagian besar wilayah Nusantara dengan ambisi untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di bawahnya. Namun ambisi Kertanegara menempatkannya dalam konflik dengan Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Pada tahun 1289, di bawah pemerintahan Kaisar Kubilai Khan, Kekaisaran Mongol semakin memperluas kekuasaannya ke berbagai penjuru Asia. Dalam ambisinya menguasai Asia Tenggara, Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari, kerajaan besar di Tanah Jawa, untuk meminta upeti dari Raja Kertanegara sebagai tanda pengakuan atas kekuasaan Mongol. Namun, bagi Kertanegara, tuntutan tersebut adalah penghinaan besar. Ia menolak untuk tunduk dan tidak merasa perlu menunjukkan rasa hormat kepada kekaisaran asing. Sebagai bentuk penolakannya, Kertanegara justru melukai wajah utusan Mongol, mengirimnya kembali ke Khan dengan luka dan rasa malu sebagai pesan bahwa Singasari adalah kerajaan yang berdiri mandiri. Mendengar tindakan ini, Kubilai Khan murka. Ia melihat sikap Kertanegara sebagai pemberontakan yang tidak bisa dibiarkan tanpa pembalasan. 4 tahun berselang, pada tahun 1293, Kubilai Khan melancarkan ekspedisi militer besar-besaran ke Jawa. Ia mengutus 3 panglima tangguh, Shihpi, Ikemese, dan Kauh Sing, memimpin puluhan ribu prajurit dengan armada kapal besar untuk menghukum Kertanegara dan menundukkan Singasari. Para prajurit ini tiba di pantai Jawa dengan perasaan siap berperang. Namun, keadaan di Jawa ternyata telah berubah. Kertanegara telah tewas dalam pemberontakan oleh Jaya Katuang, penguasa Kediri yang memberontak dan merebut takhta Singasari. Jaya Katuang kini berkuasa, sementara pewaris sah Singasari, Raden Wijaya, dalam pelarian. Kekosongan kekuasaan ini memberikan Raden Wijaya kesempatan untuk membalas dendam atas kematian Kertanegara. Raden Wijaya melihat kedatangan pasukan Mongol sebagai peluang. Ia menyusun rencana licik dan mendekati para panglima Mongol, menawarkan kerjasama untuk menggulingkan Jaya Katuang yang telah merebut kekuasaan Singasari. Bagi Mongol, tawaran ini adalah kesempatan untuk memperoleh sekutu di medan perang yang asing. Mereka sepakat bersekutu dengan Raden Wijaya dan bersama-sama menyusun strategi untuk menyerang Kediri. Gabungan kekuatan Raden Wijaya dan Mongol menjadi ancaman besar bagi pasukan Jaya Katuang. Dalam pertempuran sengit, pasukan Jaya Katuang tidak mampu bertahan. Jaya Katuang akhirnya tertangkap dan dihukum mati, mengakhiri pemerintahannya atas Tanah Jawa. Merasa misi mereka selesai, pasukan Mongol merayakan kemenangan. Mereka bersiap untuk kembali ke tanah air. Namun sebelum itu, mereka berharap mendapat hadiah sebagai tanda persahabatan dari Raden Wijaya. Tapi Wijaya ternyata sudah menyiapkan rencana terakhir. Di saat pasukan Mongol merasa puas dan kelelahan, Raden Wijaya memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan mendadak. Pasukan Jawa mengepung dan menyerang dari segala penjuru. Tentara Mongol yang tidak siap segera jatuh dalam kekacauan. Dalam pertempuran berdarah itu, banyak prajurit Mongol yang tewas, sementara yang selamat terpaksa melarikan diri ke kapal mereka. Kekalahan memalukan ini menjadi pelajaran pahit bagi Kekaisaran Mongol, yang biasanya menaklukkan berbagai bangsa dengan mudah. Dengan berhasilnya mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru di Trowulan, yang ia beri nama Majapahit. Kerajaan Majapahit menjadi simbol kemenangan orang Jawa atas Mongol, meneguhkan kekuatan dan kemandirian mereka. Kerajaan Majapahit berkembang pesat menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara, dengan pengaruh yang meluas hingga ke seluruh Nusantara. Nama Raden Wijaya dikenang sebagai sosok cerdik dan pemberani, seorang pemimpin yang mampu mengalahkan pasukan besar Mongol dengan siasat dan kecerdikannya. Keberhasilan Majapahit menjadi kisah kebanggaan bagi rakyat Jawa,
dan kejayaan ini terus hidup dalam legenda dan sejarah yang diceritakan turun-temurun. Sebagai penutup video ini, kisah Raden Wijaya dan berdirinya Majapahit menunjukkan kepada kita bahwa ketangguhan dan kecerdikan mampu mengalahkan kekuatan yang besar sekalipun. Dalam menghadapi ancaman kekaisaran Mongol, Raden Wijaya tidak hanya berhasil merebut kembali kejayaan Jawa, tetapi juga mendirikan Majapahit yang menjadi simbol kebanggaan dan kejayaan Nusantara. Dari sini kita belajar bahwa dengan strategi, keberanian, dan persatuan, kita bisa menghadapi tantangan sebesar apapun. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi sejarah, tetapi juga inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.